pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku
Tak sekalipun malu
janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku.
Shalom. Terpujilah Tuhan yang sudah berkenan menghimpun kita di hari Minggu ini untuk beribadah kepada-Nya. Marilah kita bersyukur dan mendengarkan firman-Nya di bawah sorotan tema, Kamu adalah sahabatku. Kita memuliakan Tuhan dengan pujian Hai Kristen, nyanyilah dari NKB 1 bait pertama hingga ketiga sambil kita bangkit berdiri. Sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dan didoakan pada hari ini, kita akan melayankan sakramen baptisan kudus untuk saudari kita Miftahul Anif dan penubuhan Sihidi untuk saudara kita Adam Rizky Nugroho. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Salam damai dan besertamu juga. Silakan duduk. Kita akan membaca Mazmur 98 ayat yang pertama hingga ke-9 secara berbalasan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh lengannya yang kudus, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya Terhadap kaum Israel, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi.
Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, Dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, Dunia serta yang diam di dalamnya. biarlah sungai-sungai bertepuk tangan Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama, di hadapan Tuhan. sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Mari berdiri sidang jemaat Tuhan. Dengar, hayati, lalu aminkan. Perintah mengasihi. Injil Matius 22 ayat 37-40 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Silahkan duduk. Mari dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan memohon anugerah pengampunannya. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha mulia, dan telah menciptakan kami manusia dengan penuh kemuliaan. Kami menyadari dan mengakui bahwa dalam hidup ini kami seringkali tidak menghormati kemuliaan Tuhan dan tidak menghargai kemuliaan pada diri kami. Pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami acap kali tidak menyatakan bahwa kami ini ciptaan yang mulia. Karena itu, kami mohon, Tuhan, ampuni kami. Ampuni dan kasihilah kami. Ya. Nah
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yesaya 1 ayat 18 berkata, "Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Amin. Kita masuk ke dalam persembahan. Nas persembahan kita terambil dari Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Kita angkat pujian dari PKJ 145 ayat 1 sampai 4. Aku bersyukur kepadamu.
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas kehidupan kami yang Tuhan telah topang dengan harta milik-Mu. Kini kami bersyukur dan mengambil sebagian kecil daripadanya untuk kami persembahkan. Terimalah ya Tuhan, dan berkati jugalah mereka yang akan mengelolanya. Dalam nama Yesus Tuhan, pengampunan dosa kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus Allah, sempurnakan syukurku, Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermaksud dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan yang menjadi bagian pembacaan kita pada saat ini. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 48. Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai dengan 48. Pembacaan yang berikut pertama Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Pertama Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Dan pembacaan Injil dari Injil menurut Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Injil menurut Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Mari berdoa. Kami menaikkan syukur hanya kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang adalah pencipta dan pemelihara kehidupan kami. Kami bersyukur kasih setiamu yang selalu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur anugerah-Mu melayakkan kami menikmati persekutuan dalam ibadah raya minggu saat ini. Baik kami yang ada di ruangan gedung gereja maupun jemaat-Mu di mana saja mereka berada yang sedang mengikuti melalui live streaming. Di tengah-tengah persekutuan ibadah kami saat ini, firman-Mu akan disampaikan. Kami akan membaca dan merenungkan bahagian firman-Mu. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti dengan baik apa pesan firman Tuhan kepada kami untuk kami lakukan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, beri hikmat bagi kami, hamba-hamba-Mu, yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Pembacaan Alkitab yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat ke-44 hingga ayat yang ke-48. Lembaga Alkitab memberikan judul Petrus dan Kornelius. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari kitab Perjanjian Baru dari 1 Yohanes 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian sabda Tuhan. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikianlah sabda Tuhan. Hosiana. Sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu
supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengar, lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Semua katakan amin. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Bagaimanapun atau apapun yang sedang kita alami saat ini, kalau kita masih bisa ada di sini, itu karena kasih karunia dari Tuhan dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak katakan kita bersuka cita untuk kasih karunia Tuhan. Amin. Baik, kebenaran firman Tuhan akan kita renungkan. Kita ada pada bahan utama dalam pembacaan kita Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Di bawah sorotan tema yang mengatakan, kamu adalah sahabatku. Kamu adalah sahabatku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sidang jemaat, kita bisa memiliki banyak sekali teman, tetapi tertentu dalam sahabat. Bukan begitu? Di Facebook kita punya pertemanan yang sekian banyak, bahkan sudah ada yang ribuan. Tetapi bukan berarti semua teman itu adalah sahabat. Sahabat adalah orang yang mengenal kita dengan baik dan kita kenal dengan baik. Sahabat adalah mereka yang bisa dipercaya dan selalu ada, baik di saat kita susah maupun senang. Sahabat itu adalah yang memiliki keikhlasan untuk menerima apa adanya kita, dan dia mau berkorban dengan tulus. Dalam pembacaan kita, apa kata Yesus? Ayat 14 sampai dengan ayat 15, katakan begini, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi, catat ini, aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sahabat adalah mereka yang punya kesediaan mendengar. Tidak hanya mendengar, tetapi mau melakukan apa yang disampaikan oleh sahabatnya. Dan sahabat
adalah orang sekali lagi yang dipercaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, perikop ini adalah kelanjutan dari pengajaran Tuhan Yesus dalam perikop sebelumnya. Itu tentang pokok anggur yang benar. Bagaimana orang percaya ini yang mau ditegaskan, bagaimana orang percaya atau pengikut Kristus atau murid-murid Yesus itu diutus menghasilkan buah yang banyak dan berkualitas. Siapapun dapat menjadi sahabat Tuhan Yesus. Siapapun. Syaratnya adalah tinggal di dalam kasih Kristus. Jadi jangan enteng bilang saya sahabat Tuhan Yesus. Karena ternyata yang menjadi sahabat Tuhan Yesus itu ialah mereka yang tinggal di dalam kasih Kristus. Bagaimana orang yang tinggal di dalam kasih Kristus, yaitu mereka yang mau menuruti perintahnya. Kata ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Bagaimana orang yang tinggal di dalam Kristus? Sekali lagi, yaitu mereka yang menuruti segala perintahnya. Dan bagi orang yang menuruti segala perintahnya ada janji, ada kepastian. Apa itu? Tuhan Yesus katakan, sukacitaku ada di dalammu. Sukacita ini kalau dalam terjemahan asli bisa diartikan damai sejahteraku ada di dalammu. Dan ketika damai sejahtera Allah, sukacita Allah itu ada di dalam diri setiap orang, maka dikatakan sukacitamu, damai sejahteramu itu sempurna. Ya. Banyak orang yang mencari sukacita, damai sejahtera dengan mengupayakan di dalam dunia ini, tapi dia tidak akan menemukan yang sesempurna dari Tuhan. Amin. Tidak ada di dunia ini. Sukacita yang sempurna, sukacita yang penuh dikatakan dalam perikop kita. Sukacita yang penuh, artinya damai sejahtera yang sempurna itu hanya ada di dalam Yesus. Dan itu kita alami ketika kita tinggal di dalamnya. Orang yang tinggal di dalamnya adalah menuruti segala perintahnya. Dunia tidak berikan. Yang dunia tawarkan itu semu, lekang oleh waktu dan keadaan. Yang dunia tawarkan itu kadang-kadang penuh dengan kepalsuan. Tapi sukacita dari Allah penuh, sempurna. Pasti kita mau menjadi sahabat Allah, bukan? Itu sudah pasti. Pasti kita mau untuk menikmati sukacita yang penuh. Pasti kita mau menikmati damai sejahtera yang sempurna. Bukan begitu Bapak Ibu? Kita mau? Mau. Sekali lagi syaratnya, tinggal di dalam Kristus. Kalau dikatakan tinggal, itu berarti konsisten, tidak kemana-mana. Ada orang yang dia sudah menerima Kristus dalam hidupnya, tapi dia masih kemana-mana. Kristus yang bagaimana lagi yang mau dicari? Apalagi sekarang ini dengan pemberitaan firman Tuhan yang semakin bebas melalui atau via online. Banyak sekali ajaran-ajaran sesat. Pertama mereka gabungkan kita dalam pertemanan, setelah itu mereka mempengaruhi kita dengan ajaran-ajarannya.
Kita diingatkan, kita sudah menerima Kristus, tinggal di dalam Kristus. Tinggal itu konsisten, tidak usah kemana-mana. Tinggal di dalam Kristus. Jangan berkhianat. Kalau senang lupa Tuhan, nanti susah baru datang tinggal di dalam Tuhan. Tinggal. Supaya dengan tinggal di dalam Kristus kita punya kekuatan. Kalau dalam pokok anggur sebelumnya dikatakan melekat, ranting itu harus melekat pada pokok anggur supaya ada kuasa yang mengalir. Dengan kuasa itu kita punya kekuatan. Tinggal di dalam Kristus supaya ada kekuatan bagi kita, karena untuk melakukan perintah Tuhan itu tidak mudah. Tapi kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita punya kekuatan. Saya sudah sampaikan ini kepada Ani dan Adam ya. Tinggal di dalam Kristus, kita punya kekuatan untuk menghadapi dunia. Kita punya kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ayat 12 pembacaan kita. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ini mau mempraktekkan kasih seperti kasih Kristus yang mengasihi kita ini tidak mudah. Dan karena itu kita harus tinggal di dalam Kristus. Saya yakin kita semua sudah menjadi pelaku kasih. Saya percaya, saya sangat yakin. Semua orang percaya tahu tentang kasih dan sudah menjadi pelaku kasih. Tetapi sebagai sahabat Allah, praktek kasih yang diminta adalah sesuai dengan standarnya Allah. Makanya dalam pasal 13, ya Injil Yohanes 13 itu dikatakan begini, aku memberikan perintah baru kepadamu. Perintah baru apa itu? Kalau kasih kan kita sudah tahu. Ya, perintah baru ialah bahwa kasih yang harus kamu lakukan itu adalah kasih yang sesuai dengan standar Allah. Kasih apa itu? Kasih agape. Kasih yang tidak berfokus pada diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Kasih yang rela untuk memberi. Kasih yang tidak menghitung-hitung. Kasih yang mau berkorban. Karena kebanyakan kasih yang dilakukan oleh banyak orang di dalam dunia ini, kasihnya masih bersyarat. Yang diistilahkan dengan kasih filia. Saya mengasihi dia karena dia mengasihi saya. Mohon maaf, saya juga orang Toraja. Banyak kan kita seperti itu. Kita mau memberi, lihat dulu orangnya, dia bisa kasih kembali atau tidak. Ya. Kalau dia tidak bisa kasih kembali, ya sudahlah. Itu kasih bersyarat. Kalau tidak ada kasih, terjadilah kasih sengkean. Ya, kalau sudah tidak dibaleki, kasih sengkean nih. Ya. Kasih yang dipraktekkan oleh banyak orang di dunia ini adalah masih berbatas kepada karena dia anakku, masa saya tidak kasihi. Karena dia orang tuaku, itu kasih storge. Dan kasih yang dimiliki oleh orang-orang muda kebanyakan, kasih eros. Karena dia ada tertarik terkait dengan seksualitas. Bukan kasih seperti itu. Makanya Tuhan katakan, memang kamu sudah kenal kasih, tapi ini perintah baru. Apa itu perintah baru? Sesuai dengan standar Allah. Bagaimana standar Allah? Sebagaimana Allah telah mengasihi aku mengasihi kamu. Dan karena aku mengasihi kamu, aku rela berkorban. Tidak tunggu imbalan, tidak tunggu pengakuan. Tapi karena kasihnya kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebagai sahabat, kita akan selalu berusaha untuk melakukan apa yang menyenangkan Allah. Tidak dengan beban, tapi dengan penuh sukacita. Makanya dalam pembacaan kita ayat 15 itu, Tuhan Yesus mengkontraskan antara sahabat dengan hamba.
Orang percaya telah berubah statusnya. Bukan lagi hamba, kata Tuhan Yesus, tetapi sahabat. Kalau hamba itu dia melakukan perintah itu karena rasa takut. Makanya dia lakukan karena ketakutan. Seorang hamba melakukan segala sesuatu itu karena ada maunya. Kalau saya tidak kerja nanti saya tidak dapat upah. Tetapi sahabat tidak. Karena kita menyadari orang percaya harus menghayati bahwa saya sudah menerima kasih karunia daripada Allah yang sangat luar biasa, maka dengan sukacita, dengan penuh rasa syukur, tanpa beban saya mau menyenangkan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan ini. Itu bedanya hamba dengan sahabat. Kalau hamba dia terbeban, menderita melakukan, tapi kalau sahabat tidak. Karena kita mengasihi Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kita, maka mau bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Saya mau senangkan Tuhan. Bagaimana saya mau senangkan Tuhan? Saya mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan ini. Bersyukurlah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat. Kalau Tuhan menempatkan kita sebagai sahabatnya, ini kasih karunia yang luar biasa. Coba kita bayangkan diri kita, mari lihat diri kita Bapak Ibu. Kalau saya bertanya, layakkah kita, pantaskah kita menjadi sahabat Allah? Kalau menurut Bapak Ibu, layakkah kita, pantaskah kita? Sebenarnya tidak layak. Kalau kita lihat diri kita mulai dari cara-cara kita berkata, kalau kita melihat, mengevaluasi apa yang ada dalam pikiran kita yang selalu merancangkan atau memikirkan hal-hal yang negatif, kalau kita melihat perbuatan-perbuatan kita yang hanya untuk mementingkan kepuasan diri kita sendiri, sebenarnya kita tidak pantas, tidak layak. Siapapun kita tidak pantas, tidak layak menjadi sahabat Tuhan. Tetapi camkan ini, karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, kita mendapatkan tempat itu. Kita dijadikan sahabat. Itu status yang istimewa. Status yang istimewa diberikan kepada kita. Kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah sahabatku. Itu status yang sangat istimewa. Kita mendapatkan status itu hanya karena belas kasihan Tuhan, hanya oleh kasih karunia dari Tuhan. Dan karena itu siapapun yang namanya orang Kristen, siapapun yang namanya pengikut Kristus, tidak ada alasan atau dasar baginya untuk bermegah. Paulus katakan, kalau saya mau bermegah dengan apa yang saya lakukan, saya bermegah di dalam Tuhan. Karena toh kita bisa seperti ini menjadi sahabat dan menikmati kehidupan, ini hanya karena kasih karunia Tuhan. Lalu apa dasar kita untuk angkuh? Apa dasar kita untuk sombong? Apa dasar kita untuk bermegah? Kalau sungguh menghayati bagaimana kasih karunia Allah dalam hidup kita, maka sebagai orang percaya yang adalah sahabat Allah, itu harus memiliki kerendahan hati dan hidup selalu menyatakan syukur kepada Tuhan lewat tindakan yang juga mengasihi sesama manusia. Sayangnya, tidak sedikit orang percaya, orang Kristen, yang dengan enteng dia katakan saya sahabat Tuhan. Berlomba-lomba mempertontonkan perbuatan baik atas dasar atau atas nama kasih dan pelayanan. Banyak sekali. Termasuk orang percaya, pengikut Kristus. Berlomba-lomba mempertontonkan perbuatan baik atas nama kasih dan pelayanan, tetapi sedang mengejar pengakuan, sedang menunjukkan kehebatan. Giliran tidak dihebatkan, giliran tidak mendapatkan pengakuan, orang Sulawesi Selatan bilang peecuk, ngambek ke dia. Kalau tidak dihebatkan, dia ngambek. Sudah capek-capek. Ya. Giliran tidak mendapatkan pengakuan,
tersinggung, marah. Bukan mencari kemuliaan bagi Tuhan, tetapi sedang mencari pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau masih ada di antara kita yang seperti itu, bertobat. Karena kalau kita melakukan pelayanan dengan tujuan untuk mencari pengakuan atau hebat, kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Sepakat? Sepakat Bapak Ibu? Kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan kalau tujuan kita itu cuma untuk mencari pengakuan dan menunjukkan hebat. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena tujuan Allah menjadikan kita sahabat ialah supaya kita melaksanakan tugas pengutusan. Kan yang utus kita Tuhan. Jadi bagaimana setiap pelayanan dan karya atau kerja itu pusatnya kepada Tuhan, bukan pusat kepada diri sendiri. Kalau orang membuat kita kecewa, ya memang dalam kemanusiaan kita kecewa. Tapi ingat, fokus kita tetap kepada Tuhan. Ya. Fokus kita pada Tuhan. Tuhan utus kita menghasilkan buah. Bagaimana kita menghasilkan buah kalau kita cuma pusat kepada diri sendiri? Ya. Tuhan utus kita untuk menghasilkan buah. Dan dikatakan buahmu itu tetap, supaya kita tetap merasakan pemeliharaan dari Tuhan. Ayat 16 sampai dengan 17 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Itu kalau hidup kita, kalau kita melaksanakan utusan kita dengan pengutusan Allah di dalam kehidupan kita, maka dikatakan apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 2 saudara kita yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan yang panggil mereka, yaitu saudara Adam dan saudari Ani. Hari ini mereka akan menyatakan komitmen iman mereka untuk menjadi sahabat Tuhan. Dan sebagaimana kita semua, Adam dan Ani juga diutus. Dan karena itu, mari Ani, Adam dan kita semua jadilah sahabat yang sejati. Lewat kehidupan kita, mari menghasilkan buah. Karena itu yang Tuhan inginkan dari dalam kehidupan kita. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menghayati panggilan kita bahwa kamu adalah sahabatku. Status istimewa diberikan Tuhan kepada kita. Mari mensyukuri bagaimana hidup kita tidak lagi berpusat pada diri kita sendiri. Tetapi setiap hal yang kita lakukan, di dalamnya kita menghayati bahwa sebagai sahabat Allah, kita harus dengan setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mengasihi sesama sesuai dengan standar Allah, supaya kita diberikan kekuatan, tinggallah di dalam Tuhan. Mari bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melaksanakan akta khusus sebagaimana dalam penetapan tadi sudah ditegaskan bahwa kita sudah berdoa dan mengumumkannya di tengah-tengah jemaat bahwa hari ini akan dilaksanakan 2 akta khusus, yaitu peneguhan sidi dan sakramen baptisan kudus untuk orang dewasa.
Saya memulai dengan akta peneguhan CD. Bagi Saudara Adam Rizky Nugroho. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan meneguhkan saudara kita yang hendak menyatakan imannya di hadapan Allah dan jemaatnya, sehingga ia menjadi anggota dewasa dari Gereja Toraja dan menerima keluasan akan turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara yang akan diteguhkan yaitu Saudara Adam Rizky Nugroho. Saya jemput berdiri. Saudara Adam Rizky Nugroho akan menyatakan atau mengikrarkan pengakuannya di hadapan Tuhan, dan semua jemaat baik yang ada di ruangan gedung gereja di sini maupun yang mengikuti live dari berbagai tempat itu menjadi saksi pengakuan saudara hari ini. Jawab pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaat. Pertama, percayakah saudara kepada Allah yang Esa dan yang juga Tritunggal, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintahkan dan memeliharakan ciptaannya, kepada Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, Juru Selamatmu yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, kepada Allah Rohul Kudus, penghibur yang memimpin saudara pada segala kebenaran menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apakah jawab saudara? Apakah saudara percaya? Kedua, mengakukah saudara akan memegang teguh dan tetap setia pada pengajaran firman Allah sesuai dengan pengakuan Gereja Toraja, dan bahwa saudara ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan dan kemurnian pengajaran itu? Apakah jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Ketiga, berjanjikah saudara akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa, serta takluk di bawah teguran gerejawi apabila saudara jatuh ke dalam dosa? Apa jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Amin. Tuhan menolong dan memberkati saudara. Sesuai dengan pengakuan saudara, maka kami meneguhkan saudara menjadi anggota dewasa dari gereja Tuhan, yaitu Gereja Toraja. Silakan duduk. Pelayanan baptisan kudus untuk orang dewasa kepada saudari Miktahul Anif. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perkataan titah baptisan kudus itu seperti yang dititahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Matius 28 ayat 18-20 demikian, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adapun arti baptisan kudus itu seperti berikut. Setiap kali kita menghadiri pelayanan baptisan kudus,
kita mengaku bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga tak dapat kita memasuki kerajaan Allah kalau tidak diperanakkan pula. Hal itu diajarkan kepada kita oleh tanda baptisan kudus, agar supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah, serta menanti keselamatan dan pengudusan kita hanya daripadanya. Kedua, baptisan kudus menyaksikan dan memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita dibaptiskan ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan ke dalam nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Ia mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli warisnya. Dibaptiskan ke dalam nama Anak menjaminkan kepada kita bahwa Ia menguduskan kita dalam darahnya dan mempersatukan kita dengan maut dan kebangkitannya, sehingga kita dibebaskan dari hukuman atas dosa kita dan dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptiskan ke dalam nama Roh Kudus, memeteraikan bahwa Ia hendak tinggal di dalam kita dan memberikan kepada kita dalam persekutuan dengan Kristus satu kehidupan baru dari hari ke hari. Karena itu, yang ketiga, tiap-tiap perjanjian selalu mempunyai dua pihak, maka oleh baptisan kita dinasihatkan dan diwajibkan untuk mulai hidup baru, yaitu supaya kita mengasihi Allah Tuhan kita dengan sebulat-bulat hati, dengan segenap jiwa dan dengan sepenuh akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Lagi pula patutlah kita menjauhkan diri dari dosa, mematikan manusia kita yang lama, serta hidup berbakti kepada Tuhan. Jikalau karena kelemahan kita jatuh ke dalam dosa, janganlah kita meragukan akan anugerah Allah lalu berkanjang di dalam dosa. Karena baptisan itu adalah meterai dan kesaksian yang sungguh bahwa Allah setia memelihara perjanjian anugerah yang kekal dengan kita. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa percaya dan yang dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Supaya nyata bahwa saudari telah mengaminkan pengajaran Kristen yang telah diajarkan dan yang harus nampak dalam kehidupan saudari, maka sekarang dipersilakan saudari Miftakul Anif berdiri untuk menjawab pertanyaan di hadapan Tuhan, disaksikan oleh semua jemaat yang Tuhan perkenankan mengikuti ibadah pada saat ini, baik di gedung gereja maupun melalui live streaming. Pertanyaan yang pertama, percayakah saudara kepada Allah yang esa dan yang juga Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Halik langit dan bumi, yang memerintahkan dan memelihara ciptaannya, kepada Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, juru selamatmu, yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, kepada Allah Roh Kudus, penghibur yang memimpin saudara pada segala kebenaran, menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apakah jawab saudari, apakah saudari percaya? Kedua, mengakukah saudari akan memegang teguh dan tetap setia pada pengajaran firman Allah sesuai dengan pengakuan gereja kita, dan bahwa saudari ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan ajaran itu? Apakah jawab saudari, apakah saudari mengaku? Ketiga, berjanjikah saudari akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa, serta takluk di bawah teguran gereja apabila saudari jatuh ke dalam dosa? Apakah jawab saudari, apakah saudari berjanji?
Amin. Tuhan menolong dan memberkati saudari. Saudara kita dan keluarga akan menyatakan ungkapan syukurnya. Perbuatan Tuhan begitu ajaib dinyatakan pada hari ini. Dan karenanya mari kita mengagungkan Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Kita menaikkan doa syafaat dan di dalamnya kita bersyukur atas baptisan kudus dewasa dan juga peneguhan sidi. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena sudah menjadikan kami anggota-anggota tubuh Kristus dan menjadikan kami anak-anak-Mu, seperti yang telah dimeteraikan dalam baptisan kudus dan juga peneguhan sidi bagi saudara kekasih kami, Ani dan Adam. Kami memohon dalam anak-Mu yang tunggal, kiranya oleh Roh Kudus, kedua saudara kekasih kami diperintah dan dipelihara, supaya mereka dapat hidup dan beribadat sesuai dengan kehendak-Mu, dan supaya mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, sambil mengakui kemurahan dan rahmat-Mu, dan hidup dalam kebenaran. Berilah kekuatan rohani, supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis, serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus, supaya mereka juga dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami bersyukur sebagai jemaat-Mu oleh kasih karunia dari Allah. Kami ditetapkan sebagai sahabat-sahabat Allah, meteraikan firman-Mu dalam hati, dalam hidup kami, Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah dan ubahkanlah hidup kami, supaya kami dapat menjawab panggilan Tuhan sebagai sahabat yang sejati, untuk menghayati bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kami, untuk pun kami berlakukan lewat bagaimana kami mengasihi sesama kami, sebagaimana standar yang Allah telah nyatakan kepada kami semua. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, Tuhan memberkati semua jemaat-Mu dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam setiap usaha atau kerja yang dilakukan. Mendoakan jemaat-Mu yang sedang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan. Bukakan jalan Tuhan, berikan kemudahan, karuniakan iman yang teguh untuk berjuang dalam ketekunan dengan mengandalkan Tuhan. Mendoakan jemaat-Mu yang sedang dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit penyakit. Dalam lembaran warta jemaat ada tercantum nama anggota jemaat yang sakit dan menjalani perawatan. Ataukah mungkin Tuhan ada yang belum sempat diketahui dan tidak sempat termuat dalam warta jemaat. Tuhan tahu setiap keadaan jemaat. Kuasa-Mu dinyatakan, Tuhan memberkati segala upaya yang ditempuh untuk memberikan kesembuhan. Yang berduka, jemaat-Mu yang sedang dirundung duka, kuatkan dan hiburkan supaya mereka tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk sukacita yang dialami oleh jemaat-Mu. Ada berbagai bentuk sukacita yang dialami, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup, yang berhari ulang tahun pernikahan, berhari ulang tahun kelahiran, seperti yang termuat dalam warta jemaat. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan. Tuhan menyambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di mana hamba-Mu Bapak Pendeta Amos, Tuhan sudah tolong sehingga boleh menjalani tindakan medis untuk pemasangan alat pacu jantung. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan yang Tuhan boleh nyatakan bagi hamba-Mu Bapak Pendeta. Saat ini sedang dalam proses pemulihan dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Kami memohon kuasa-Mu Tuhan untuk terus dinyatakan sehingga hamba-Mu boleh pulih dengan baik.
untuk boleh kembali mengangkat tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat. Ya Allah Bapa di dalam sorga, berkati kami sebagai hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG. Kami sadar Tuhan, kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tapi kalau Tuhan yang tetapkan kami, kalau Tuhan panggil kami percaya Tuhan akan memperlengkapi kami. Beri kami hikmat Tuhan, sehati sepikir untuk menata dan melaksanakan pelayanan, supaya pelayanan boleh berjalan dengan baik, membangun persekutuan yang di dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Bapa dalam sorga, kami mendukung dalam doa untuk situasi yang sedang kami alami bersama, pandemi COVID-19 yang masih mewabah. Kami percaya kuasa Tuhan melingkupi hidup kami, dan berikan kami hikmat Tuhan untuk menjaga kesehatan, menjaga diri kami dan menjaga sesama kami, lewat sikap hidup yang bijak atau berhikmat dalam kami beraktivitas, supaya kami senantiasa menjaga kesehatan, tidak hanya kesehatan kami tetapi juga sesama kami. Pemerintah kami berikan hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan dalam penanganan berbagai pergumulan yang sedang dialami di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami percaya pemerintah adalah alat di tangan Tuhan untuk menciptakan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk semua yang telah terlibat dalam pelayanan saat ini. Berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kehidupan kami di minggu yang akan datang, kami serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Doa dan permohonan kami, kiranya di minggu yang akan datang, kami masih diberikan kesempatan untuk menyembah Tuhan dalam ibadah raya minggu seperti saat ini. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Sambut, sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Perintah baru beri padamu, agar di antara kamu saling mengasihi, sama seperti aku mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sidang jemaat Tuhan, pergilah. Jadilah sahabat Tuhan Yesus yang sejati. Tetaplah tinggal di dalam kasih-Nya, sehingga hidupmu menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk menjadi sahabat yang sejati. Arahkan hati dan pikiranmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan,
Dimohon perhatiannya dan kesabarannya sebentar untuk mendengarkan penekanan Warta Jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 9 Mei 2021. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini. Tuhan memberkati. Selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama warga jemaat Gereja Toraja Jemaat Keramat. Jika membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya, Ibu Pendeta Yulia Tangalayu, yang telah melayani ibadah hari ini, Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta di dalam pelayanannya dan dalam keluarga. Dan bersyukur kepada Tuhan yang telah berkenan, yang semua telah melayani hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia dan live streaming, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari. Baptisan Kudus dan Peneguhan Sidi. Pelaksanaan sakramen baptisan kudus, baptis dewasa dan peneguhan sidi telah dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 9 Mei 2021 jam 9.30 dan baptisan dewasa atas nama Mitfakul Anip dan peneguhan sidi atas nama Saudara Adam Rizky Nugroho. Kiranya Tuhan memberkati dengan disambut dengan penuh sukacita. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 jam 9.30 WIB bertempat di Gedung Gereja Keramat lewat live streaming YouTube. Ibadah PWGT secara virtual akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021. Petugas ibadah dari PWGT yaitu Sektor Semper Green Garden. Pelayan firman Nyonya Wiwi Tapi. Demikian untuk diketahui. Warta Komisi Verifikasi disampaikan kepada semua bendahara jemaat, PWGT, PPGT, SMGT, PKBGT, dan tim Komisi Aset Gereja dilakukan verifikasi keuangan dan aset gereja. Anggaran triwulan pertama tahun 2021. Mohon mempersiapkan semua data yang dibutuhkan dengan jadwal dapat dilihat di Warta Jemaat. Berita duka cita. Telah meninggal dunia adik dari Bapak Salce Talama pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 di Makassar. Kiranya Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Dan untuk selanjutnya yaitu kita tidak lupa untuk mengikuti prokes kesehatan. Untuk kita semua ketahui, yaitu dengan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikianlah Warta Jemaat kita pada hari ini. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, saya jemput bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan sekali lagi dari apakah yang kau lakukan, dari PKJ 213 ayat 1 dan ayat kedua. Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah kau rela rasa hilang
sukacita dalam Tuhan, kebaikan harus nyata, bercahaya cemerlang. Janganlah kau khawatir tentang hidup apa jua, dan cemas harus berakhir, karena Tuhanmu dekat. Dan nyatakan pada Tuhan keinginan dan mintamu dalam doa permohonan dan ucapanlah syukur. Silakan duduk, sidang jemaat dikasih Tuhan. Demikian ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kacamataku loh suka berembun. Nggak kebaca. Lagu yang terakhir apa lagi? Masker lu Bu, mohon maaf. Turun. Apa gimana? Yang mana calonnya ini yang ini ya? Iya sih.
Iya BC. Udah ya Yuri. Iya Tante. Saya ke situ dulu ya. BC sih enak, cuman masuknya susah. Lu? Tapi lu apa aja sih kemarin? Aku orang kata udah main terakhir ini kan sebelum-sebelumnya gue malas accounting gitu pusing, gak mau gue kagak mau makanya gue nyarinya kayak admin teller. Iya. Iya, santai.